mengenai beberapa hal yang sempat kalian tanyakan kepada saya. Ya, sebenarnya sudah saya jawab di konten Q&A ya, tapi ini ada beberapa yang masih menanyakan tentang hal ini, yaitu mengenai kenapa Kang Yuda itu tidak buka padepokan atau perguruan, dan banyak juga yang kadang-kadang mau berguru sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Kang Yuda. Dan sebenarnya kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman, mengenai beberapa hal yang sempat kalian tanyakan kepada saya. Ya, sebenarnya sudah saya jawab di konten Q&A ya, tapi ini ada beberapa yang masih menanyakan tentang hal ini, yaitu mengenai kenapa Kang Yuda itu tidak buka padepokan atau perguruan, dan banyak juga yang kadang-kadang mau berguru sama saya. Sebenarnya banyak yang saya tolak, atau bukan saya sombong gitu ya. Takutnya gini, kalau belajar sama saya itu menurut saya berat gitu ya. Nah, maka dari itu gue di sini nggak sendirian. Nanti gue bersama dua orang, salah satu adik-adik gue lah ya, masuknya ya. Kalian bisa lihat nih, adik-adik gue yang ganteng-ganteng ini ya, yang udah pada bersinar mukanya karena sering kena air wudhu gitu ya. Produk kecantikan ya. Mereka ini sebenarnya kan dulu itu sama kayak kalian. Ya, menanyakan tentang pengen berguru lah ya, pengen belajar spiritual gitu ya. Nah, takutnya disangkanya gue bohong, katanya belajar sama gue gimana, atau mungkin sekedar kata-kata gue doang biar nolak kalian. Mendingan kalian langsung dengarkan ya dari orang-orang dua ini, yang mungkin kalian kalau sering nonton TikTok gue atau YouTube gue pernah tau lah orang-orang dua ini ya. Siapa mereka? Aduh. Nah, di sebelah kanan gue ada Bang Denny Prayoga, atau kalau di TikTok namanya Putra Baduy gitu ya. Nah, kalau ini ada Denis ya. Wah, Denis si bocah kelindi ya. Atau Ki Denis Pamuragan. Ini nama-nama lucu-lucuan aja sebenarnya ya. Nah, gue mau minta klarifikasi atau kesaksian mereka mengenai mereka ini yang pernah gue bimbing secara langsung ya. Prosesnya itu pun seperti apa, kalian bisa langsung curhatkan aja nanti ke netizen. Awal mula kalian datang ya, lalu kalian gabung gitu loh, dan niatannya awal seperti apa itu kalian bisa jelaskan. Takutnya gue dibilang bohong gitu. Tapi di sini ambil ngobrol-ngobrol santai aja ya, aman lah, tegang ya, santai aja ya. Biar ini hitung-hitung kita sapa-sapa subscriber, dan biar subscriber itu lebih tahu tentang saya pribadi sebenarnya tujuan ke arah sana. Oke, gue mau minta pendapat atau kesaksian langsung dari Bang Putra Baduy, Bang Denny ya. Aduh. Ini lu kan awal mula datang ke sini pasti kan ada tujuan sesuatu kan? Benar. Ya, oke. Bisa lu jelaskan, dan lu sekarang kan ikut bimbingan gue udah selama berapa tahun? Hampir setahun ya? Iya, hampir setahun ya. Nah, lu bisa jelaskan tuh awal mulanya lu gabung ke gua itu niatan seperti apa, dan sekarang itu perbedaannya seperti apa main dulu, dan bagaimana prosesnya dan pembelajarannya gitu loh. Oke, sesuai lu ya, jujur ya. Benar. Jangan sejujurnya ada yang berlebihin gitu loh. Ntar sangkanya gua, wah Kang Yuda nggak bagus-bagusin dirinya, bagaimana kan gitu. Ya silakan. Awalnya sih gimana ya Kang ya, kan kayak nyari sana sini guru gitu, bener-bener pembimbing yang nyata gitu kan ya. Dulu tuh kayak nyari pembimbing yang nyata. Itu tuh kayak nggak ketemu ya kan, kayak udah mau ke sono ngelangkah ke sana, tapi kayak ada halangan, mau ngelangkah ke sana ada halangan, kayak nggak jadi. Itu pas waktu seketika kan kayak lama-lama penasaran tuh sama Kang Yuda kan, kata saya nonton channel YouTube-nya Misteri Kita, penasaran. Nih kata saya, ini orang mana, kayak seru gitu, kayak ada daya tarik tersendiri gitu, gimana sih? Gak asik. Ya kayak daya tarik sendiri gitu maksudnya kan, kayak ada daya tariknya. Kata saya penasaran kan, akhirnya saya follow lah tuh, jangka waktu berapa bulan, 2 bulan saya ikutin Instagram Kang Yuda. Ketika waktu itu Kang Yuda lagi live kan tuh ya, mulailah tuh kan saya masuk, coba beraniin diri lah mau naik ya kan.
dengan iming-iming main feedback terawang-terawangan, padahal saya nggak bisa nerawang. Iya. Jadi gini sih, ada cerita lucu waktu dia tuh alasan lah intinya pengen minta terawang lah sama gue ya. Intinya gitu. Ya. Nah kan ntar saya terawang balik sih Kang Yuda. Wih, boleh juga nih kata gue kan. Ya udah lah gue terawang. Akhirnya kata dia udah cukup Kang. Ntar aja dibukanya saya main ke rumah Kang Yuda. Waktu itu saya dekat gitu kan. Akhirnya dia terawang gue nih gitu kan. Gue tanya-tanya, emang lu bisa nerawang gitu kan? Bisa Kang, sempet belajar juga gitu kan. Nah ya udahlah akhirnya di nerawang. Pas di terawang hasilnya cukup bikin gue kaget dan kocak gitu ya. Katanya kodam gue itu Prabu Siliwangi. mungkin ya kalau Kang Yuda yang nonton juga dan pernah nonton di Let's Kang Yuda kan dulu. Nah makanya gue sempat berpikir, kok yang Prabu Siliwangi jadi kodam gitu kan? Maksudnya Kayak gimana? Ngaco gitu kan nih, tandanya orang ini emang harus gua ada yang perbaiki lah ya, nanti pas ke rumah mungkin gua perbaiki, makanya dari itu udah lu besok ke rumah gua gitu kan. Malam itu Kang? Malam itu juga ya? Malam itu juga. Iya, pulang selesai lab lu ke rumah gua ya? Iya, izinkan Kang kalau minta langsung DM tuh. DM Kang, boleh ke rumah Kang Yuda malam ini, kata Kang Yuda boleh kan diberizinin, padahal waktu itu jam 12 malam dah kalau nggak salah tuh. Benar. Tapi masih open house kan? Gua open house 24 jam kalau buat orang-orang yang pengen niat baik lah ya, gitu ya, untuk sharing gitu ya, untuk barangkali kalau perlu gua bantu pasti gua open house orangnya, karena gua selalu begadang, gitu ya. Ya kan open house jam 12 malam saya datang tuh kalau nggak salah sama teman saya waktu itu kan, pas datang kayak emang beda kan pas masuk juga, aduh kata saya beda nih kayak. Beda gimana? Beda, takut aja gitu awalnya. Kan rumah gua gak ada apa-apa Ya takut kan gimana kan ya, harus mulai dari mana ya kan. Pas nyampe sini kan emang tujuan awalnya ingin menambah keilmuan. Iya. Ya kan biar kayak ya udah ya ilmu yang udah ada tuh biar kayak berjalan gitu, ada pendamping juga, ada yang ngajarin juga kan. Datanglah ke sini ya kan. Biar tanya jawaban ya, tapi dengan Kang Yuda tuh yang saya tahu yang saya lihat sendiri gitu ya. Kayak nggak selalu kayak pas lagi ini tuh kayak nggak ngomong tuh nggak panjang lebar gitu Bang, kayak langsung pakai pembuktian. Pas awal saya ketemu Kang Yuda kan mikirnya kok langsung dibuktiin gitu kan. Kayak contohnya aja kayak waktu itu saya pernah nanya yang ini Kang, yang dulu pertama kali kan nanya benda-benda saya tuh, Kang ini ada isinya apa enggak sih ya kan. Kang Yuda ya udah cobain sendiri kan. Kang Yuda akhirnya suruh nyoba tuh ya kan. Ya saya suruh ngerasain sendiri, oh iya memang ada ya kan. Berarti dengan pembuktian gitu, tanpa adanya kayak omong kosong, wah kodam lu ini ya kan. Kan maksudnya kalau kayak gitu kan diri pribadi saya ya kan bertanya gitu kan. Masa sih gitu ya? Masa sih ya kan. Tapi kalau dijelaskan secara kayak kodam ini kayak berarti kan hanya cuman kayak saya mikirnya kayak angan-angan doang kan ya, kayak cuma bayang-bayang doang. Ada lah gua gitu. Iya ya kan, tapi kan ini dibuktiin ya kan, dibuktiinnya dengan kayak secara nyata gitu, kayak kita harus ngerasain sendiri gitu kan. Oh iya, ada di situ kan kayak mulai masih dengan pendirian sendiri ya kan. Saya ngikut Kang Yuda dengan pendirian sendiri, dan salut dari Kang Yuda juga ya. Asli saya dari masa hitungannya saya nggak baik gitu ya, dari orang yang nggak baik. Pernah saya seketika waktu itu datang posisi kondisi lagi pas habis nenggak alkohol. Pernah seketika tuh didatangkan ya kan. Jam berapa? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Rumah gua. Langsung gua undang, sini Den. Gitu. Saya disuruh ke rumah Kang Yuda itu. Dia habis gini nih, biasa anak muda kobam ya kan. Dulu itu ya. Dulu Kang, dulu. Sekarang alhamdulillah udah enggak pernah ya. Udah enggak pernah Kang. Ninggalin ya. Alhamdulillah. Nah, dulu datang tetap masih diterima. Itu kondisi udah kayak parah, tapi saya kuatin tuh sebenarnya kayak aduh nggak enak gitu kan, padahal kondisinya kan kayak gini gitu. Gue diterima apa ntar bakal gue diapain ya. Tapi alhamdulillahnya kayak saya kayak bersyukur juga, kayak saya diterima dengan baik gitu, bukannya saya dicaci maki ABCD gitu kan. Dibilang kafir, enggak, sesat, enggak alhamdulillah enggak gitu. Enggak ya? Iya, enggak. Saya malah kayak ya udah, masa ini masih jalan lu, cuman kayak masih diperhatiin ya kan. Saya diseringnya jalan waktu, saya dibimbing ya kan, dibimbing perlahan dibilangin, sampai waktu itu kan ketika saya juga kayak mas tawasul kayak masih bodo amatan. Tawasul pakai celana pendek lu ya, robek-robek aja. Iya, celana pendek lepis yang robek-robek gitu. Saya masih pakai gitu kan, orang sarung. Gua mah enggak pernah, lu jangan gitu lu. Enggak, gua sarung. Ya, bener ya kan. Ini pakai dia sarung. Pakai sarung ya kan. Berdoa pas pakai celana pendek kan gitu. Bener. Ya. Karena kan kita harus di sini gua diajarinnya tuh adab ya, bener, gitu kan seperti itu. Akhirnya sebenarnya waktu ada yang akhirnya pas di seketika tuh yang saya akhirnya benar-benar kayak udahlah capek sama ilmu saya, kayak udah jengah gitu, udah nggak mau ngapain lagi ya kan, nggak bakal ada habisnya. Akhirnya kan saya dibantu tuh, yang dibantu Rukia dibantu ke jalan yang bener lah sama Kang Gida ya kan, dibimbing lah ya. Dibimbing
itu prosesnya nggak langsung kayak apa sih namanya, kayak Kang Yuda tuh ngasih ya kan, nih lu gua ngasih ini enggak, kayak cuman udah sholat aja, sholawatan, tapi itu gue jalanin gitu, dan berimbas efeknya ke diri gue sampai saat ini ya, yang gue alamin itu malah lebih baik gitu ya, alhamdulillahnya lebih baik daripada sebelumnya, yang dulu mungkin diri saya ya Kang ya, diri saya kayak ya kacau balau lah, kusut, kalau ada masalah dikit larinya malah ke yang lain, ke yang hal negatif lah. Alhamdulillahnya sekarang kayak di saat ada masalah gitu kayak lebih tenang, bisa ngadepinnya lebih tenang, gimana cari solusinya. Ya benar semuanya ya kita Allah kan, Kang Ide juga ngajarinnya semuanya ya ibadah, iman, tetap ibadah dan iman dulu yang kita pertekanin. Untuk ilmu hanya bonus. Nah, itu yang selalu saya tekanin juga, yang selalu saya ingat, ya udah ibadah sama keimanan dulu yang saya tekanin, bukan keilmuan dulu. Benar, setuju. Nah, itu sebenarnya pendapat dari Denny, memang benar adanya seperti itu ya. Benar Kang. Jadi kalau saya pribadi memang tidak semua mengajarkan tentang spiritual. Lu tuh harus belajar akhlak dulu. Ya akhlak, iman, lalu spiritual. Spiritual pun hanya bonus ya, gitu ya. Hanya sharing. Benar Kang. Biar kita tuh dapat pengetahuan dan tidak gampang dibodohi oleh orang. Apalagi dibodohi oleh jin. Seperti itu, atau jin-jin yang jahat ya ini ya. Benar Kang. Itu. Jadi datang ke sini, pernah gua kasih sesuatu nggak lu? Nggak ada sih, yang paling kalau dikasih sama Kang Yuda sholawat doang. Nah, pernah nggak gue kasih kodam lu? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Kalau mungkin ya nggak, entah ya, saya juga nggak pernah ngerasa diri saya untuk saat ini ya, mungkin kalau dulu saya sering mamerin kodam ini tuh. Untuk saat ini saya gitu. itu dulu. Mungkin untuk saat ini saya mikirnya nggak ada gitu, diri saya tuh nggak ada kodam. Mungkin kalau orang bilangnya ABCD ya udah, mungkin itu karena bonus dari doa, dari perjalanan ya keimanan saya dan ibadah saya gitu. Seperti itu aja sih saya mikirnya. Kayak karena tuh ya udahlah Kak, kalau saya jalan di jalan baik-baik aja ya karena Allah Ta'ala, bukan karena hal lain gitu. Karena alhamdulillah bisa bantu-bantu orang alhamdulillah, ya Kang. Gitu kan, kayak ada orang minta apa tuh netralisir ya, lah dari ilmu atau bersihin rumah. Kadang sering bertualang gitu ya. Alhamdulillahnya Kang. Sering datang dan insya Allah ikhlas gitu loh. Ikhlas Allah. Nggak pernah ditarik sedikit pun kalau kita pribadi. Kalau orang yang mau ngasih pun saya nggak menafik gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau nggak mau ngasih udah. Iya. Karena kan niatnya awalan kita jalan pun niat bantu kan. Niat ta'ala aja. Masalah kan kayak ada yang tarifin tuh kan. Bener. Kalau kita sih gitu ya. Jadi kalau kalian meminta bantuan kepada saya, nanya, Kang tarifnya berapa ya? Wajar sih menurut saya, karena kalian kan nggak kenal saya, wajar. Tapi kalau saya pribadi untuk tarif pengobatannya ya itu saya nggak pernah tarif. Tapi kalau bensin ya bensinin lah ya. Jauh dari Jawa dari Bogor ke Jawa kan gitu ya. Jauh. Kali kan nggak pakai bensin gitu kan, seperti itu. Ya itu logistik wajar lah gitu kan, karena kita kan butuh. Gitu. Kecuali kalau mau datang ke sini, sok mangga, tapi dengan niat baik, insya Allah kita juga bakal sambut dengan baik. Seperti itu. Jadi jujur saya salut sama Denny terutama. Alhamdulillah dia tuh dari dulu bangor banget, dia sering ngambil ilmu kebal, susah diatur, keras kepala gitu ya. Sekarang alhamdulillah lebih mau ikutin proses gitu loh, dan tidak terlalu memikirkan sesuatu yang apa-apa gaib, apa-apa spiritual gitu ya. Apa-apa nyalahin A, nyalahin B, nyalahin C, apalagi terjunnya malah ke dunia yang hitam gitu ya. Seperti itu. Apalagi kan mungkin kalau kalian nonton videonya ya, Putra Baduy ini atau Denny ya, itu parah lah, bisa dibilang kayak yang nyetir pakai ular itu sebenarnya kisah kelaba itu kan cuma sebagian sebelumnya ya. Masih sebelumnya kan itu juga masih banyak lagi sebenarnya perjalanannya gitu. Karena kan kita nggak bisa bongkar semua lah di umum gitu ya. Oke, saya salut buat Denny, semangat ya Den ya. Semoga selalu istiqomah Denny. Ya moga-moga Kang Ide juga nggak bosan-bosan bimbing saya. Amin. Aja biar gue berkah dan saya siap selalu. Kang. Ya. Amin. Sekarang bocah kelindi ya, atau Ki Denis Pamuragan. Emang gelara serem gelara. Gelara dulu tuh. Ada Pamuragan, coba. Pamuragan atau sebenarnya Panguragan, ini Pamuragan. Oke. Nah, sekarang coba ceritain pengalaman Denis pribadi gitu ya. Tujuannya tuh, niatannya tuh apa sih gitu kan? Awal mulanya ya. Awal mula. Dan sampai sekarang prosesnya seperti apa? Pas saya bimbing gitu loh ya. Oke. Denis nih udah kebetulan udah berapa tahun di saya? 6 bulan 7 bulan. Udah hampir 6 bulan 7 bulanan ya. Iya. Oke. Sebenarnya lebih sih menurut gua, udah setengah tahun menurut gua. Setengah tahun. 9 tahun, hampir setahunan ya. 9 tahun, 9 bulan. 9 tahun ya. Itu 9 bulan. Coba dari Denis gimana sih gitu prosesnya? Ya dari awal tuh emang gue niatnya bukan buat tobat ya Bang ya. Dulu tuh
Jadi bisa dibilang menambah kesaktian karena gue dulu kemana-mana gue jalan datang. Ada orang pintar kayak gimana, gue paranin, bener gue datengin gitu kan. Tapi by the way, kalau lu pengen tahu dia, sebenarnya ada tuh cerita sisanya juga ya. Sebenarnya kelam banget, sedih juga sih menurut gua. Yang dia pakai masker. Nah sekarang alhamdulillah dia udah beranikan diri lepas masker karena sekarang sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu ya sebenarnya. Sekarang udah lebih baik, makanya dia berani buka masker. Oke, sekarang Denis, gimana lanjut Denis? Nah, jadi awalnya itu gue mau nambah kesaktian, terus gue pernah yang waktu itu gue bilang mau datengin satu orang, cuma teman gaib gue bilang katanya gak bisa apa-apa, dan akhirnya gue disuruh balik. Itu bang yang udang-udang itu. Oh yang baju gamis. Nah dia nyuruh gue balik. Nah balik terus ketemu lu kan, akhirnya kita kan live bareng ya. live bareng. Nah gue sepik-sepiknya ada kunti nih. Padahal gue kayak gue sabi juga nih kata gue buat nambah gitu kan. Dia bilang ya gue tambah ilmu. Cuma kok sampai sini gue malah kayak adu mekanik gitu. Jadi kayak gue manggil-manggil jin-jin gue gitu kan. Jadi kayak gimana ya, diam-diam saling ngetes gitu. Kayak gue disuruh megang batu nih Bang Yuda nih, gue rasain sendiri energi ularnya, kerasa gitu tangan gue ada yang lilit gitu. Kayak bener-bener real, nggak ada hoax gitu. Kadang kan orang yang gue datengin kadang kebanyakan teori bang, kayak ngomong doang, ini ada ini cuma nggak kebukti. Iya. Kalau gue di sini lu datang bawa batu, lu yang bawa benda-bendanya dia nih, itu gue tolong nih udahlah lu rasa sendiri. Kalau gue takutnya bohong kan, gitu kan, nih rasa sendiri. Oh dia ngerasa kayak diri aja tangannya kayak gitu kan. Nah kan emang isinya kan ular gue bilang. Iya, ya, ular. Betul. Iya. Dia tuh ya mungkin biografinya dulu tuh termotivasi karena mungkin sering dibully, sakit hati. Iya, itu benar. Termotivasi pengen jadi dukun santet, bener ya? Benar. Nah, Karena tekanan dari orang-orang. Benar. Karena terpaksa. Karena terpaksa lah ya, itulah sebenarnya. Jadi ya tidak bisa menjudge orang, tapi sekarang alhamdulillah seburuk-buruknya orang bisa menjadi lebih baik sebenarnya. Makanya coba gimana nih? Nah itu awalnya gitu kan, adu mekanik, terus gue sempat ngeliat video Bang Yuda di YouTube, itu dia baca sholawat Umi. Nah itu di hati gue terketuk gitu bang, kayak gue ngerasa kayak ini nggak bener nih, ada nggak beres gitu kan. Diri lu merasa diri lu nggak beres? Iya, ini ada sesuatu yang nggak beres nih, gue rasa. Akhirnya lama kelamaan sama Bang Yuda, gue disuruh baca sholawat. Akhirnya hati gue tuh sekarang udah bener-bener nggak kayak dulu lagi, udah berubah. Jadi gue udah ada ngelihat orang tuh, gue punya rasa kasih sayang, gue punya rasa empati gitu bang. Yang dimana dulu tuh batu banget, gue bener batu banget. Kayaknya lu kelas kepala banget. Jadi pengalaman lu tuh dulu prosesnya seperti apa sih sampai bener-bener lu kok bisa gitu berubah sampai sekarang gitu ya? Menurut lu pribadi pengalamannya seperti apa tuh Mas? Pas gua bimbingnya ke arah mana sebenarnya gitu? Nah, untuk itu sih lebih arah ke agama ya. Untuk ilmu kan intinya gue dibersihin, bener-bener bersih, yang dimana kata Bang Yuda emang nggak baik. Dan emang Bang Yuda sih nggak pasang tarif, emang cuma gue akuin kayak bener-bener niat nolong dari hati gitu. Karena ilmu yang kayak gitu kan keras, bener-bener keras ya, ibaratnya bisa matiin orang. Coba Bang Yuda terus maju, terus ngelawan gitu. Bahkan sempet kayak Bang Yuda itu kayak diserang sama pasukannya dia karena nggak terima gitu kan. Gue sempet kayak ada rasa nggak enak gitu kayak. Cuma ya mungkin suatu saat gitu gue mungkin bisa ada feedback lah gitu ke Bang Yuda. Itu benar-benar niat tolongnya kencang gitu. Kadang kalau orang kan rata-rata kita datang minta tolong cuma dibiarin gitu aja, malah kayak ditipu. Ini benda tarik. Ini berat nih ilmunya ya. Ilmunya berat. Maharnya sekian. Ya cuman kita tidak bisa menyalahkan juga karena kan itu seseorang kan beda ya. Beda. Biasanya kan ya orang seperti itu karena mungkin dia ngeliat resiko. Karena dia minta tolongnya bukan sama Allah, ya sama pendampingnya. Seperti itu. Kalau kita minta tolong sama Allah, meninggal pun dilihat Allah. Ya udah. Itu kan kita meninggal karena nolong orang, syahid nggak? Syahid lah, kecuali kita meninggal lagi denggek nih ya, atau lagi ritual. Nah itu beda lagi, kita udah masuknya malah aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Nah jujur aja emang yang paling berat ya, salah satu dulu ya pasien gua, bahkan pasien ya lebih ke arah anak didik gua atau yang gua bimbing paling berat tuh Denis. Ya ini mah masih receh loh, kodam-kodamnya gitu. Canda-canda. Ya Denis kan apa? Sudah berhubungan dengan dunia hitam. Ya, bukan alam bawah, bukan atas. Enggak. Gue tahu tuh alam bawah, alam atas tuh ya. Ada dikategorikan seperti itu ya. Ada ya. Ya. Denis ini dulu masuknya ilmu Batara Karang loh ya. Iya bang. Itu luar biasa, tahu sendiri kalian pun ya gimana lah ilmu Batara Karang ya.
luar biasa kerasnya, sampai saya pernah diteror, bahkan anak istri saya pun ya pernah diteror sama sosok tersebut. Tapi saya yakin sudah terapkan pada diri saya dilihat Allah niatan nolong, saya nggak pernah takut sama hal semacam itu, kecuali saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pahitnya saya mati sekarang pun saya siap, karena saya tujuannya sudah konsisten juga sama Denis, tujuannya untuk menolong Denis, dan barangkali dari situ dia bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Itu dan prosesnya pun luar biasa, karena dia ini wah bisa dibilang benar-benar ngerti tuh ya, atau benar-benar mau memperbaiki diri itu ada kurang lebih 3 bulan lebih nih ya. Iya. Baru benar-benar paham tentang oh iya gua tuh tandanya harus lebih baik dari sebelumnya, lebih sholat gitu ya. Dulu gua boro-boro mau nyium atau mau sujud tuh ya gitu kan, Panas sholat itu. panas ya sholat tuh ya Sholat jamaah ya. sholat jamaah Duluan aja. duluan aja gitu kan. Itu sulit jadinya, kadang-kadang sampai komat pun nggak mau gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah udah mau jamaah, udah bisa komat, udah mau lebih berzikir gitu loh, lebih puasa ya. Puasa bahkan puasa yang dulu bolong tuh ditambal sama dia nih gitu ya. Mungkin dia pernah dulu nggak pernah puasa sama sekali bahkan ya, gitu ya. Itu sekarang ditambal sama dia. Itulah sebenarnya secara tidak langsung kita itu kalau ada orang yang tidak baik jangan langsung dihadrik, jangan langsung dituduh, jangan langsung dijudge ya. Kalau orang udah dijudge duluan ya, orang datang mau niat baik tiba-tiba disuruh baca, mohon maaf ya, baca Al-Quran, baca hadis. Orang yang tadinya dari bandar otomatis kan butuh proses dulu kan untuk mengenal atau pengen nyaman tentang hal tersebut gitu. Jadinya tadinya orang mau niat baik malah jadi nggak jadi gitu, malah kan tambah keras ya. Iya tai gitu. Itu bahasa kasar ya. Iya. Sialan nih gua mau niat baik malah langsung disuruh baca Quran. Gua nggak bisa baca Quran, gua nggak bisa baca hadis, diajarin pun gua nggak langsung bisa gitu kan. Nah itu jadi ntar susah masuk ilmu tuh, atau susah masuk nasihat itu ya, karena dikasih keras duluan. Tapi kalau kita bikin dia nyaman, otomatis nanti suatu saat dia akan ikut kita ya tanpa kita suruh ya. Iya, Bang. Karena itu berasal dari hati, dari sir, dari hati. Itulah yang bisa dibilang ilmu yang bermanfaat ya, bukan yang dipaksa. Itu loh, seperti itu ya. Karena memang harus ada paksaan juga sih, tapi ya paksa jangan kayak gitu juga lah gitu ya. Seperti itu. Karena saya dulu sama mantan orang bandel juga. Kalau saya disuruh seperti itu, saya pun tidak akan mau. Mungkin saya masih bandel sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ada guru yang benar-benar menyelamatkan saya, itu yang mau merangkul saya, alhamdulillah. Makanya gue terapkan kepada teman-teman gue yang sekarang ini. Gue bukan guru ya teman-teman ya. Gue selalu nganggap diri gue tuh hanya membimbing kalian. Mungkin kalau untuk guru banyak yang lebih hebat gitu ya. Seperti itu. Jadi ya sedikit pengalaman lu ya, Denny ya. Mungkin bisa kalian jadikan pembelajaran juga ya. Bisa nonton videonya juga. Dan bisa kalian ambil hikmahnya dari perjalanan mereka. Jangan pernah menuduh, jangan pernah menjudge seseorang kalau kalian belum tahu atau belum kenal orang tersebut ya. Jadi itu sih kalau kalian mau belajar di saya ya, resikonya harus sabar ya, benar ya? Sabar kan? Ya bahkan di saya ini ya Ari, Ales tuh ya tuh udah 1 tahun, hampir 2 tahun lah ya belajar sama saya. Ya jadi saya selalu menerapkan apa yang dulu saya pernah pelajari, nggak ada yang instan. Kalau lu mau instan gampang lah gue isi gitu kan. Iya, Bang. Tapi kalau lu pengen berproses, nanti lu tuh banyak belajar dari pengalaman lu. Kalau lu gua kasih instan nanti lu susah dong dari pengalamannya. Bener kan? Iya, bener, Bang. Iya kan? Jadi ketemu setan nih, cara nanggepinnya gimana, Kang? Oh, Kang saya tuh jikiran tuh kok gini. Nah, tanggepinnya gimana? Gitu kan. Kalau gua langsung kasih tahu lu, kagak lu gua bimbing, otomatis kan lu bingung kan? Iya, Apa yang gua lakuin? Nah, sekarang kan karena lu udah ada pengalaman dikit-dikit, alhamdulillah kan sekarang sedikit demi sedikit ya bisa lu rubah gitu loh. Lu bisa jadikan pengalaman, oh iya kemarin gue seperti ini, tandanya harus seperti ini. Itu yang nanti mengajarkan lu, bukan gua. Makanya guru sejati itu yang sempat gua kemukakan di channel Misteri Kita itu diri kita sendiri ya. Percuma ada guru sejati kalau diri kitanya nggak mau belajar. Tandanya kan guru sejati itu diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu hanya sedikit sharing ya, ngobrol santai, sekalian pengenalan ya. Mungkin next time gue akan coba juga temen gue yang lebih lama tuh ya, yang benar-benar ya semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah mereka ini sudah bisa terjun langsung ya ke lapangan ya, bisa bermanfaat dan bisa mengubah dirinya juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Oke teman-teman, semangat ya. Oke, semangat ya, semangat ya. Oke, sama terus buat teman-teman juga yang mungkin masih merasa dirinya, oh gue belum baik, jangan menyerah ya. Insya Allah kalau lu mau mengubah diri lu ya,
lu mau berusaha berjuang, insya Allah nanti ada jalan. Ya, Allah tuh nggak akan pernah tidur. Allah tuh tahu yang lu pengenin. Makanya intinya satu, lu tuh harus ada niat dari hati yang paling dalam. Ya, oke. Sekian dari kita semua, teman-teman sadulur misteri masih gitu ya, sadulur ya, sadulur teman-teman sadulur semua. Nah, jangan lupa dibantu subscribe-nya, ya, di share dan juga di komentar ya pendapat kalian seperti apa. Mungkin itu sedikit edukasi dari orang-orang tampan ini ya, gitu. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari video ini. Sekian dari saya, bye bye.